Haleluya. Shalom dan salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Kita akan membahas saat ini 10 pembunuhan terkejam atau tersadis dalam Alkitab. 1. Pembunuh adik kandung. Ini tentang siapa? Tentu saja ini tentang Kain dan Habel. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah soal ibadah. Ibadah Kain ditolak Tuhan, ibadah Habel diterima oleh Tuhan. Ternyata ini menimbulkan dendam, amarah, dan panas hati dari Kain. Dan kita lihat final daripada amarah karena agama, karena kepercayaan, dan karena persembahan yang tidak diterima ialah Kain mengajak adiknya ke padang. Sesampainya di padang, terjadilah perkara kejam dan kriminal pertama dalam Alkitab. Apakah itu? Kain memukul adiknya dan membunuh adiknya sendiri. Ini soal keagamaan. Dan ini banyak menimbulkan perkara yang sangat kejam dan mengerikan di sepanjang sejarah. Ada banyak sekali pembunuhan atas nama agama, atas nama kepercayaan dan Tuhan dalam sepanjang generasi dan sejarah manusia. Sebenarnya ini sudah terjadi nomor 1 dan pertama kali di dalam Alkitab antara Kain dan Habel. Kain membunuh 1/4 penduduk bumi pada waktu itu. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini kisah pedih tentang kakak beradik. Nomor 2, pembunuh lelaki sekotah negeri Hewi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ada seorang perempuan cantik, putri bungsu dari Yakub. Dia adalah seorang wanita yang sering keluar dan sering pelesir. Ia ketemu dengan Sikem, anak raja negeri Hewi. Dan yang terjadi kemudian pergaulan tersebut menimbulkan aib di antara turunan Yakub. Yang terjadi adalah Dina diperkosa oleh Sikem. Pemerkosaan ini menimbulkan kemarahan hebat di antara putra-putra dari Yakub. Sedangkan Sikem begitu mencintai Dina, dia tidak mau melepasnya. Putra-putra daripada Yakub memberikan persyaratan bahwa Sikem bisa memiliki Dina apabila seluruh lelaki di kota itu disunat, dikerap kulit katannya. Karena cintanya Sikem kepada Dina dan rasa hormat rakyat tersebut kepada Hemor dan Sikem, maka seluruh penduduk kota itu disunat. Nah, pada hari yang ketiga, mereka semua kesakitan karena sunat itu. Dan justru setelah mereka dalam keadaan sakit, datanglah Simeon dan Lewi, menumpas, membunuh, menikam seluruh laki-laki yang ada di negeri Hewi itu, termasuk Raja Hemor dan juga Sikem, dibunuh oleh keduanya. Dan mereka mengambil adik mereka yang bernama Dina itu dan membawanya pulang. Kisah itu tercatat dalam Kejadian 34 ayat 25. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi.
Sekarang kita lihat nomor 3. Pembunuh pesina dengan tombak. Ini pembunuhan yang terjadi atas Simri, tokoh penting orang Israel, dan Kosbi, putri Sur, bangsawan Midian. Dan kita baca Alkitab, kita lihat dalam Bilangan 25 ayat 5, lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tula itu menimpa orang Israel. Orang Israel sedang membersihkan umat itu dari penyembahan berhala dan dari pergaulan dengan orang-orang kafir. Dalam kondisi pembersihan, pentahiran seperti itu, mereka menangis dan bertobat di hadapan Tuhan. Muncul seorang petinggi, orang terkemuka orang Israel, yang bernama Simri. Dia menggandeng seorang perempuan secara terang-terangan dan membawanya ke dalam kemah. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Pinehas, turunan imam, mengambil tombak. Dia mengejar Simri dan Kosbi dan menikam mereka, dan mereka menjadi satu. Kemungkinan besar mereka sedang melakukan perbuatan tercelah. Mereka sedang melakukan hubungan tidak layak dan tidak pantas. Ditombak. Kedua-duanya ditikam dengan tombak dan menyatu lah laki-laki dan perempuan itu dan mati secara sangat menggenaskan. Nomor 4. Perempuan pembunuh panglima perang dengan patok kemah. Dan saudara-saudara sekalian, ini tentang seorang perempuan yang bernama Yael dan seorang panglima perang yang bernama Sisera. Sisera sedang dalam pelarian dan meminta perlindungan Yael. Dan kemudian Yael memberikan dia perlindungan di dalam kemahnya. Dan ketika dia tidur di dalam kemah, perempuan ini melakukan sebuah tindakan yang cukup kejam. Kita lihat dan baca dalam Hakim-Hakim 4 ayat 18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah tidak. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ini perempuan luar biasa. Ketika musuhnya tidur, musuh orang Israel tertidur, diambil patok, kemudian dia pakukan patok itu, patok kemah itu di pelipis daripada panglima Sisera itu, dan laki-laki itu mati. Ini perempuan cukup berani, bahkan dalam kategori sangat berani. Itulah pembunuhan terkejam nomor 4. Sekarang nomor 5. Yosua, pembunuh dengan cara menggantung 5 raja Amori. Situasi ini memang dalam perang. 5 raja orang Amori bersembunyi dan lari di dalam sebuah goa. Kemudian
5 raja ini berhasil ditangkap. Kita baca informasinya dalam Yosua pasal 10 ayat 23. Dilakukanlah orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem 1, Raja Hebron 2, Raja Yarmut 3, Raja Lakis 4, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan di bawah kepada Yosua, maka Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat, menaruh kakinya di atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah orang dilakukan Tuhan kepada semua musuh-musuhmu yang akan kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dari dalam gua, maka panglima-panglima Israel dipanggil dan mereka tidurkan 5 raja itu di tanah, dan mereka menaruh kaki mereka di atas tengkuk daripada raja-raja itu, tanda kemenangan, tanda bahwa mereka telah menaklukkan raja-raja itu. Namun di akhir peristiwa itu, Yosua membunuh mereka dan menggantung mereka. Cukup kejam bukan? Sekarang nomor 6. Doeg orang Edom memarang 85 imam di Nob. Ini kisah tragis para pelayan Tuhan yang bekerja dalam keimamatan mereka. Mereka 85 orang ini pernah menolong Daud, memberi Daud roti. Tetapi kemudian Doeg, seorang pengkhianat, dia berpihak kepada Saul, dan sesampainya di Nob, atas izin dari Raja Saul, 85 pelayan Tuhan ini dibantai oleh Doeg orang kafir, orang Edom. Kita baca kisahnya dalam 1 Samuel 22 ayat 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob. Kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusui. Pula lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Bahkan hanya ada satu anak yang lolos dari peristiwa tersebut yang kemudian melaporkannya kepada Daud. Ini kisah pembunuhan sangat kejam, di mana imam-imam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dibantai secara kejam. 7. Elia menyembeli 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total 850 nabi-nabi berhala. Kita tahu tentang kisah ini terjadi di Gunung Karmel. Gunung Karmel itu membentang dari daerah lembah Sharon sampai ke daerah utara dekat dengan Akko, atau kawasan itu sepanjang sekitar 50 kilometer. Di salah satu perbukitan di Karmel ada perang spiritual antara paganisme, antara politeisme, dan dengan pemuja Tuhan. Pemuja Tuhan ialah Elia, sedangkan politeisme adalah nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Perang spiritual terjadi. Dan dari pagi hingga petang,
Nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera tidak mendapatkan api dari langit untuk membakar persembahan mereka. Tapi ketika Elia tampil di hadapan Tuhan, ia berseru kepada Tuhan, "Jawablah aku." Maka turunlah api dari langit, membakar seluruh persembahan Elia, bahkan air yang diparit, kayu bakar, dan mezbah itu semua terbakar, termasuk persembahannya. Di ujung dari peristiwa besar tersebut, yang terjadi adalah 850 nabi Baal dan nabi Asyera itu disembelih oleh Elia di sungai kecil di sisi dari Gunung Karmel. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Lalu turunlah api, ayat 38. Api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Gison dan menyembelih mereka di sana. Pertarungan spiritual, pertarungan keagamaan berujung kepada penyembelihan 850 nabi-nabi berhala. Tidak ada yang luput. Cukup kejam, bukan? 8. Herodias, pemenggal kepala Yohanes. Ini dimulai dari sebuah pesta ulang tahun yang meriah, makan yang meriah, dan juga dengan tarian eksklusif dari putri Herodias. Dan final daripada tarian tersebut, Herodes menawarkan sebuah penawaran yang mahal. "Aku akan memberikan 1/2, setengah dari kerajaanku kepadamu. Apa saja yang kau minta kukabulkan." Kemudian putri Herodias yang sering disebut bernama Salome ini mendatangi ibunya dan bertanya kepada ibunya apa gerangan keinginan ibunya. Ibunya berbisik bahwa dia mau kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah seorang kudus, pelayan Tuhan yang setia, yang hidup sederhana dan takut akan Tuhan. Dia yang berkhotbah tentang siapa Yesus dan Mesias. Dia yang membaptis Tuhan Yesus. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang tulus, yang pernah menempelak, pernah menegur keras Herodes dan Herodias. Karena hubungan suami istri Herodes dan Herodias adalah hubungan yang tidak normal dan tidak pantas. Karena Herodias itu adalah istri Filipus, saudara daripada Herodes. Ketika ditemplak, panas hatilah Herodias. Maka ada dendam tumbuh di dalam dirinya, di dalam hatinya. Satu hari kelak, si penemplak saya ini yang namanya Yohanes ini harus dibunuh. Dan keinginannya tercapai. Pada akhirnya, Yohanes yang ada di dalam penjara dikeluarkan. Tak, ditebas kepalanya. Ditaruh di atas talam. Dan dijadikan sebagai hadiah. Hadiah untuk Herodias, hadiah untuk Herodias, istri atau permasyuri dari Raja Herodes. Inilah kekejaman yang terjadi atas dasar pemberitaan firman yang tuntas, jelas, dan pedas. Jangan berhenti mengabarkan Injil, senang atau susah, baik atau tidak baik. Katakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Sekarang yang terakhir,
Stefanus dirajam batu hingga tewas di depan seorang anak muda yang dikenal bernama Saulus, pemburu dan pembunuh orang-orang Kristen. Di dalam Kisah 7 ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinganya serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Karena pelayanan, karena Injil, karena kesaksian, Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Dan hal yang sangat luar biasa, sedang dia dilempar dengan batu, ia berlutut. Ada doa yang dia panjatkan. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya buat pertanyaan. Apakah doanya ini dijawab oleh Tuhan? Ketika para pelempar batu dan para perajam itu dan para pembunuh itu sedang penuh dengan angkara murka, setiap lemparan batu mereka mengenai kaki, tangan, punggung, perut, dada, kepala, pipi, telinga, semua yang dilempari batu itu, bagian-bagian terkena batu itu semua berdarah dan bengkak. Tapi dia memanjatkan sebuah doa yang luar biasa. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apakah doanya dijawab? Di situ ada seorang yang bernama Saulus, bukan? Ternyata Stefanus tidak diluputkan oleh Tuhan. Ia mati. Tetapi pemimpin pasukan pembunuh itu diselamatkan oleh Tuhan. Doa dari Stefanus dijawab oleh Tuhan. Saulus ditangkap oleh Tuhan, jadi penginjil hebat. Doa dari Stefanus menghentarkan Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus, menjadi penginjil terkenal sepanjang zaman yang menulis Alkitab dan yang kita baca setiap hari, yang kita khotbahkan setiap saat, itu justru doa seorang penatua yang bernama Stefanus. Stefanuslah syahid pertama di dalam Alkitab, syahid dari gereja mula-mula. Nah, nomor 10 yang paling terakhir, rasul pertama yang mati syahid dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes. Kisah 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ini pembunuhan yang ke-10 sebagai pembunuhan yang sadis dan kejam. Bagaimana seorang Rasul Yesus Kristus yang tidak ada dendam tapi penuh kasih, yang tidak ada kebencian dan tidak ada iri hati, oleh Raja Herodes, penguasa pada waktu itu, dibantai dengan pedang. Inilah 10 pembunuhan terkejam dalam Alkitab. Dan sebagai anjuran bagi kita semua, marilah kita berlaku baik, bertindak baik, berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.